Untuk menekan penyebaran virus corona baru, semua aktivitas ini dari Balai Kuta Utara Bali. Coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Penggunaan masker sebagai salah satu tindakan untuk mencegah penyebaran virus ini. Coronavirus mengakibatkan terjadinya pandemi dan memberikan dampak pada aktivitas perekonomian secara global. Salah satunya pada industri pariwisata terjadinya penurunan kunjungan wisatawan. Salah satu provinsi di Indonesia yang berdampak pandemi COVID-19 adalah Bali pada daerah Ubud. Indonesia is a wonderland. Salah satu objek wisata yang terdampak pandemik di Ubud ialah Tegalalang Rice Terrace atau Sawah Terasering Ubud, Bali. Kawasan wisata yang menawarkan daya tarik sawah terasering yang terdapat kafe serta restoran dengan pemandangan seperti hamparan sawah, berundak yang terurus rapi, serta hawa yang sangat sejuk. Terlihat tanaman padi yang indah untuk dipandang. COVID-19 yang sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Tegalalang. Salah satunya adalah restoran Saimai. Restoran ini mengalami penurunan kunjungan wisatawan, baik wisatawan domestik atau internasional, sehingga mempengaruhi perekonomian. Akibat pandemik ini, restoran ini mengurangi jumlah karyawannya yang dimana dari 13 orang menjadi 2 orang. Restoran ini menyuguhkan view keindahan terasering di mana terdapat wahana ayunan yang memanfaatkan pohon kelapa sebagai tiangnya. Di restoran Saimai juga terdapat beberapa gubuk yang digunakan sebagai tempat bersantai dengan memanfaatkan material alam bambu sebagai struktur bangunan dan alang-alang sebagai penutup atap. Penataan landscape pada restoran Saimai ini memanfaatkan terasering sebagai tempat berfoto dan bersantai untuk para wisatawan. Kekurangan dari objek wisata ini yang berada di restoran Saimai yaitu akses yang masih licin dan sempit serta sampah yang dihasilkan dari wisatawan saat berkunjung tidak dibersihkan. Dari segi arsitektural, tempat ini memanfaatkan terasering sebagai objek utama di mana mereka membuat tempat setting area yang didesain menggunakan material bambu dengan atap alang-alang yang berbentuk seperti gubuk. Selain itu, objek wisata ini menyediakan wahana ayunan di mana memanfaatkan pohon kelapa sebagai gantungannya. Salah satu owner dari objek wisata ini adalah Bu Rai menuturkan bahwa sejak COVID-19 menyebabkan dampak kerugian yang besar pada ekonomi, baik pada objek wisata maupun rumah tangga. Penurunan pengunjung menyebabkan menurunnya omset restoran ini. Adanya beberapa pengunjung domestik yang masih tetap berdatangan membuat restoran ini dapat bertahan walaupun mengalami kerugian besar hingga harus berhutang dan mengurangi jumlah karyawan dikarenakan sulitnya menggaji karyawan. Banyak kerusakan yang terjadi pada fasilitas akibat kurang pemeliharaan dikarenakan jumlah pegawai yang sedikit. Ibu Rai menuturkan bahwa proses bangkit pariwisata ini tidak mudah. Banyaknya fasilitas yang rusak hingga membutuhkan banyak renovasi. Namun Bu Rai tetap berusaha. Seiring berjalannya waktu, Ibu Rai melakukan renovasi secara bertahap karena keterbatasan budget. COVID-19 ini menjadi cobaan besar, namun pada akhirnya Ibu Rai berhasil membangkitkan usahanya seiring meredanya wabah COVID-19.
Pengunjung mulai berdatangan kembali, fasilitas yang sudah direnovasi, bertambahnya karyawan, dan kembali terkontrolnya restoran ini membuat restoran ini berhasil bertahan dari COVID-19 hingga berpotensi bagi sang owner untuk mengembangkan restoran ini dari berbagai aspek. Ini kami melihat terdapat kekurangan pada objek wisata ini. Kami temukan dalam arsitektural, yaitu bentuk bangunan yang kurang, masih terbilang sederhana dan tidak memiliki ciri khas sehingga tidak berkesan bagi pengunjung. Objek wisata ini awalnya hanya sebagai restoran, namun seiring berjalannya waktu, pemilik ingin mengembangkan lagi, yaitu dengan menambahkan fasilitas seperti spa dan juga menjual kopi luwak asli untuk menarik pengunjung. Selain itu, pengembangan pada bangunan agar memiliki daya tarik atau ciri khas tersendiri dari restoran ini. Pengembangan dari sisi pelayanan agar dapat mengikuti standar internasional. Objek wisata ini akan mengalami beberapa ancaman di waktu-waktu tertentu. Beberapa di antaranya yaitu: 1. Ancaman dari fasilitas yang disediakan dilihat pada area lahan parkir juga belum memadai bagi kendaraan roda 4 sehingga menimbulkan kemacetan di saat-saat tertentu. Selain itu, ketika musim hujan, akses menuju objek wisata di bagian bawah menjadi licin. 2. Ancaman dari lingkungan dilihat jika sewaktu-waktu terjadi jumlah pengunjung yang membludak, maka dikhawatirkan akan mengancam kebersihan pada area objek wisata ini. 3. Ancaman dari segi arsitektural, terdapat permasalahan pada material bangunan yang menggunakan alang-alang sebagai atap, di mana alang-alang memiliki karakteristik cepat lapuk di iklim yang lembab sehingga perlu penggantian setiap tahunnya. 4. Ancaman dari segi ekonomi, yaitu apabila kembali terjadi pandemik, maka dari segi ekonomilah yang akan terancam. Untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, maka dibutuhkan konsep atau strategi keberlanjutan kegiatan pariwisata dan fasilitas wisata. Berikut konsep atau strategi keberlanjutan kegiatan pariwisata dan fasilitas wisata. 1. Cara menanggulangi beberapa permasalahan yang terdapat pada fasilitas tersebut, yaitu: yang pertama, pembuatan tekstur kasar pada akses jalan agar tidak licin, pelebaran akses jalan, dan menambahkan railing di pinggir akses jalan. 2. Cara menanggulangi beberapa permasalahan yang terdapat pada lingkungan agar tetap bersih, yaitu dengan menempatkan tempat sampah pada beberapa bagian agar meminimalisir wisatawan tidak membuang sampah sembarangan. 3. Cara menanggulangi beberapa permasalahan yang terdapat pada arsitektural dengan mengganti atap alang-alang dengan material alang-alang sintetis agar meminimalisir penggantian setiap tahunnya. 4. Cara menanggulangi beberapa permasalahan yang terdapat pada ekonomi, yaitu dengan mengurangi pemasukan bahan baku agar tidak terbuang percuma dikarenakan rusak akibat tidak jadi pakai.